Ananda Pratama. Saya dari manajemen 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerja tim dalam perilaku organisasi. Beda kelompok dan tim. Tim adalah suatu unit yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasi kerja mereka untuk tujuan tertentu. Definisi ini memiliki 3 komponen. Yang pertama, dibutuhkan 2 orang atau lebih. Yang kedua, orang-orang dalam sebuah tim memiliki interaksi regular. Ketiga, orang-orang dalam sebuah tim memiliki tujuan kinerja yang sama. Kelompok tidak sama dengan tim. Kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling beruntung, yang bergabung bersama-sama untuk mencapai sasaran. Suatu kelompok kerja adalah kelompok yang terutama berinteraksi untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota berkinerja dalam bidang tanggung jawabnya. Kelompok kerja tidak perlu untuk melakukan kerja kolektif yang menurut upaya gabungan jadi kinerja mereka sekedar jumlah kinerja sumbangan individual dari tiap anggota kelompok. Tipe atau jenis-jenis tim. Tim pemecah masalah. Tim ini terdiri dari 5-12 karyawan. Jam-jaman dari suatu departemen yang bertemu selama beberapa jam tiap pekan untuk membahas perbaikan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerjanya. Tim kerja pengelola diri. Tim kerja pengelola diri adalah kelompok karyawan, biasanya 10-15 orang, yang memikul tanggung jawab dari mantan penyelia mereka. Tim lalu lintas fungsional. Tim lintas fungsional adalah tenaga kerja dari tingkat hierarki yang sama tetapi dari tempat pekerjaannya yang berbeda, menciptakan tim yang efektif. Efektivitas tim kerja didasarkan pada 2 hasil produktif dan hasil kepuasan pribadi. Kepuasan berkenan dengan kemampuan tim untuk memenuhi kebutuhan pribadi para anggotanya dan kemudian mempertahankan keanggotaan serta komitmen mereka. Hasil produktif berkenan dengan kualitas dan kuantitas hasil kerja seperti yang didefinisikan oleh tujuan tim. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tim yang konveks, organisasional, struktur, strategi, lingkungan, budaya, dan sistem penghargaan. Ciri-ciri tim yang efektif. 1. Tujuan yang sama. Jika semua anggota tim mendayung ke arah yang sama, pasti kapal yang didayung akan lebih cepat sampai ke tempat tujuannya daripada jika ada anggota tim yang mendayung ke arah yang berbeda, berlawanan, ataupun tidak mendayung sama sekali karena bingung ke arah mana harus mendayung. Yang kedua, antusiasme yang tinggi. Pendayung akan mendayung lebih cepat jika mereka memiliki antusiasme yang tinggi. Antusiasme tinggi bisa dibangkitkan jika kondisi kerja juga menyenangkan. Anggota tim tidak merasa takut menyatakan pendapat. Mereka juga diberi kesempatan untuk menunjukkan keahlian mereka dengan menjadi diri sendiri, sehingga kontribusi yang mereka berikan juga bisa optimal. 3. Peran dan tanggung jawab yang jelas. Jika semua ingin menjadi pemimpin, maka tidak akan ada yang mendayung. Sebaliknya, jika semua ingin menjadi pendayung, maka akan terjadi kekacauan karena tidak ada yang memberi komando untuk kesamaan waktu dan arah mendayung. Intinya, setiap anggota tim harus mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing yang jelas. Tujuannya adalah agar mereka tahu kontribusi apa yang bisa mereka berikan untuk menunjang tercapainya tujuan sesama yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, komunikasi yang efektif. Dalam proses meraih tujuan, harus ada komunikasi yang efektif antara anggota tim.
Strateginya jangan berasumsi, artinya jika Anda tidak yakin semua anggota tim tahu apa yang harus menjadi prioritas utama untuk diselesaikan, jangan berasumsi. Yang kelima, revolusi konflik. Peace is not the absence of conflict, but the presence of justice. Ini merupakan pendapat Martin Luther King. Rasanya hal ini berlaku pula pada pencapai sebuah tujuan. Keahlian. Bayangkan sebuah paduan suara dengan anggota memiliki satu jenis suara saja, sopran saja, tenor saja, alto saja, atau bass saja. Evaluasi. Bagaimana sebuah tim bisa mengetahui sudah sedekat apa mereka dari tujuan jika mereka tidak menyediakan waktu sejenak untuk melakukan evaluasi? Evaluasi yang dilakukan secara periodik selama proses pencapai tujuan masih berlangsung bisa membantu mendeteksi lebih ini penyimpangan yang terjadi. Mengubah individu menjadi pemain tim. Tantangan. Penghalang besar dalam menggunakan tim kerja adalah penolakan individual. Sukses seorang karyawan tidak lagi didefinisikan dalam kinerja individu. Untuk berkinerja baik sebagai anggota tim, individu harus mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Membentuk pemain tim, berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengubah individu menjadi pemain tim. 1. Seleksi 2 pelatih, 3 ganjaran. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.